Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktaviani dengan NIM 186220197. Saya mahasiswi Prodi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengajar Bapak Ari Eksandi. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan materi dari metodologi penelitian tentang yang pertama sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Kemudian yang kedua saya ingin menjelaskan mengenai sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif, dan yang terakhir saya ingin menjelaskan mengenai teori, konsep, dan juga perumusan hipotesis. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi ya. Nah, yang pertama ini saya ingin menjelaskan tentang sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Nah, di dalam sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif ini ada latar belakang masalah. Nah, di dalam latar belakang masalah ini, kita sebagai peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan yang ditunjukkan dengan data dan menuliskan mengapa hal ini perlu diteliti. Kemudian selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, dalam bagian ini perlu dituliskan berbagai masalah yang ada pada objek yang diteliti. Jadi semua masalah dalam objek, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti, sedapat mungkin dikemukakan. Untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, maka kita sebagai peneliti perlu melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti, kemudian melakukan observasi dan juga wawancara ke berbagai sumber. Jadi sehingga semua permasalahan dapat diidentifikasi gitu. Kemudian ada rumusan masalah dan juga batasan masalah. Nah, karena adanya keterbatasan dari segi waktu, dana, tenaga, teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang diidentifikasikan itu akan diteliti. Nah, untuk itu maka kita sebagai peneliti perlu memberi batasan di mana akan dilakukan penelitian, baik variabel apa saja yang akan diteliti, serta bagaimana hubungan variabel yang satu dengan yang variabel lain gitu. Nah, setelah masalah yang akan diteliti ditemukan dan supaya masalah dapat terjawab secara akurat, maka masalah yang akan diteliti perlu dirumuskan secara spesifik. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini itu tidak sama ya dengan tujuan yang ada pada sampul skripsi atau tesis gitu yang merupakan tujuan formal, namun berkaitan erat dengan rumusan masalah yang akan dituliskan. Nah, untuk jawabannya nanti terletak pada kesimpulan penelitian gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian ada dua hal. Yang pertama yaitu dari segi manfaat teoritisnya, yaitu manfaat untuk mengembangkan ilmu. Dan yang kedua dari manfaat praktis. Nah, untuk membantu memecahkan dan juga mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Selanjutnya, setelah latar belakang masalah ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Untuk melakukan tinjauan pustaka ada beberapa syarat mengenai pustaka yang akan dipelajari, yaitu yang pertama harus relevan dengan tema, topik, dan juga judul. Kemudian yang kedua, informasinya harus mutakhir, dan yang ketiga berbobot ilmiah. Selanjutnya, di dalam sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif itu ada metode penelitian. Nah, apa saja? Yang pertama ada batasan konsep dan definisi operasional variabel yang memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Kemudian yang kedua ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data.
yang memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian yang keempat ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel yang memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel serta teknik pengambilan sampelnya. Kemudian yang kelima ada teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Nah, perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Nah, tadi kan sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Nah, sekarang yang kedua saya ingin menjelaskan mengenai sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Untuk latar belakang masalah dan tinjauan pustakanya itu masih sama dengan sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Bedanya di metode penelitiannya. Untuk sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif, metode penelitiannya itu yang pertama ada batasan, konsep, dan definisi operasional variabel. Itu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Kemudian yang kedua langsung ke teknik pengumpulan datanya yang memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, kemudian sumber dan jenis data yang diperlukan. Selanjutnya yang ketiga ada penetapan responden dan informan penelitian yang memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Kemudian yang keempat yaitu teknik analisis datanya yang memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Nah, perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Kemudian jelaskan pendekatan yang digunakan dan proses penafsiran dan juga penyimpulan hasil penelitian tersebut. Selanjutnya saya ingin menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Kita mulai dari landasan teori. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Untuk landasan teori ini, usahakan pustaka terbaru, relevan dan asli dari jurnal ilmiah. Kemudian diuraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka itu menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Nah, uraian tinjauan pustaka ini menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi tinjauan pustaka ini mengacu pada daftar pustaka. Untuk manfaatnya sendiri, landasan teori ini manfaatnya yang pertama memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Kemudian yang kedua manfaatnya dapat mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Kemudian yang terakhir manfaatnya dapat memperjelas masalah penelitian. Selanjutnya untuk penulisan sumber catatan, format dasarnya untuk teks itu teks, kemudian ada nama keluarga pengarang dan juga tahun terbitan. Kemudian untuk nama pengarang teks di belakangnya ada tahun terbitan gitu. Untuk contohnya penulisan sumber catatan yang pertama itu, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Kemudian dicantumkan nama belakangnya Cons and O'Donnell, kemudian tahunnya 2008. Dan yang kedua Mayang Sari 2002 itu tahunnya, menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Untuk landasan teori itu dapat diperoleh dari dua sumber ya. Yang pertama grand theory, kemudian yang kedua dari penelitian sebelumnya. Nah, grand theory itu sendiri apa sih ya? Grand theory itu adalah teori keseluruhan atau yang secara garis besar artinya berusaha untuk menjelaskan suatu permasalahan atau kasus gitu. Jadi grand theory ini menekankan pada konsep keseimbangan, kemudian pengambilan keputusan, sistem dan bentuk komunikasi sebagai sarana dasar perangkat pengatur untuk mengkaji hubungan internasional. Oke, selanjutnya ada kerangka konsep. Nah,
dalam kerangka konsep ini ada dua paradigma. Yang pertama paradigma penelitian, kemudian yang kedua ada paradigma sederhana. Paradigma penelitian ini merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Kemudian untuk paradigma sederhana ini menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, selanjutnya untuk perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Nah, dalam penelitian, hipotesis itu dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Untuk jenisnya ada dua, ada tanpa arah dan juga berarah. Nah, bedanya di mana sih? Kalau misalnya tanpa arah, itu dia tidak fokus langsung apakah ini pengaruhnya positif atau negatif gitu kan. Untuk contoh di sini kan kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jadi dia tidak langsung fokus apakah pengaruhnya positif atau negatif. Nah, sebaliknya untuk berarah, untuk jenis yang berarah ini dia langsung fokus. Jadi kualitas auditnya ini berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan atau justru berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Selanjutnya dalam perumusan hipotesis ini yang pertama ada hipotesis statistik. Nah, dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Jadi di statistik ada hipotesis nol dan alternatif, di penelitian pun ada hipotesis nol dan alternatif. Nah, kalau di dalam statistik, hipotesis nol itu diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Jadi dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Gitu. Kalau untuk hipotesis alternatif dalam statistik itu merupakan lawannya dari hipotesis nol yang artinya ada perbedaan gitu antara data populasi dengan data sampel begitu. Nah, kalau untuk di penelitian hipotesis nol itu menyatakan tidak ada. Nah, tidak adanya di sini maksudnya tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, atau tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan yang terakhir tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Nah, kemudian untuk hipotesis alternatif dalam penelitian itu menyatakan adanya perbedaan atau adanya hubungan gitu antara variabel yang satu dengan yang lain begitu. Selanjutnya ada bentuk rumusan hipotesis. Nah, yang pertama ada hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri. Di sini tidak membuat perbandingan. Untuk contohnya ya, sebagai contoh perumusan masalahnya, yang pertama mengenai seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Maka rumusan hipotesisnya daya tahan lampu merek X sebesar 800 jam. Nah, jadi di dalam hipotesis deskriptif ini dia tidak membuat perbandingan, jadi tidak membuat perbandingan seberapa tinggi daya tahan lampu merek X dengan merek Y misalnya seperti itu. Jadi dalam hipotesis deskriptif ini variabelnya hanya satu gitu. Contoh lainnya ada seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, maka rumusan hipotesisnya yaitu produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton. Kemudian yang ketiga, contoh perumusan masalahnya berapa lama daya tahan lampu merek A dan B. Jadi berapa lama daya tahannya saja gitu antara merek A dengan B. Nah, untuk perumusan hipotesisnya daya tahan lampu merek A itu 450 jam dan merek B 600 jam. Kemudian contoh perumusan masalah yang terakhir ada seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X gitu. Jadi hanya lembaga X-nya saja yang kita teliti. Nah, maka rumusan hipotesisnya yaitu gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan.
kemudian Kemudian untuk statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif itu jika jenis atau tingkatan datanya nominal, maka teknik statistik yang digunakan untuk pengujiannya itu yang pertama ada tes binominal, kemudian yang kedua ada chi kuadrat, itu satu sampel. Kemudian untuk jenis atau tingkatan data ordinal itu teknik statistik yang digunakan untuk pengujiannya menggunakan rantes. Nah, kemudian yang ketiga, jika jenis atau tingkatan datanya menurut interval atau rasio, maka teknik statistik yang digunakan untuk pengujian menggunakan t-test. Itu menggunakan satu sampel juga. Selanjutnya ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalahnya, adakah perbedaan kualitas audit KAP Big Four dan non Big Four? Nah, maka hipotesisnya ada 3. Jadi dalam satu pernyataan itu menunjukkan 3 nilai. Yang pertama, bisa tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big Four dan non Big Four. Kemudian yang kedua, dugaan nilainya kualitas audit KAP Big Four lebih rendah dibanding KAP non Big Four. Kemudian yang terakhir, atau bisa juga justru kualitas audit KAP Big Four lebih tinggi dibanding KAP non Big Four. Kemudian untuk statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif, jika macam datanya interval rasio, maka bentuk komparasi untuk yang 2 sampelnya itu korelasinya menggunakan t-test 2 sampel. Untuk independennya juga sama, menggunakan t-test 2 sampel. Kemudian untuk bentuk komparasi komparatif sampel, korelasinya menggunakan one way ANOVA. Untuk independennya juga sama, menggunakan one way ANOVA dan two way ANOVA. Kemudian untuk data nominal, bentuk komparasi 2 sampelnya itu yang korelasinya menggunakan M-Sinemar. Kemudian untuk yang independennya menggunakan Fisher exact dan menggunakan chi kuadrat to sample. Nah, untuk komparatif sampel, korelasinya menggunakan chi kuadrat for K sample dan menggunakan CoCamQ. Nah, untuk yang independennya hanya menggunakan chi kuadrat for K sampelnya saja. Kemudian yang terakhir untuk data ordinal, bentuk komparasi 2 sampelnya yang korelasinya menggunakan sign test dan Wilcoxon match pairs, sedangkan untuk yang independen menggunakan median test, Mann-Whitney test, Kolmogorov-Smirnov dan Wolfowitz. Nah, sedangkan untuk yang bentuk komparatif sampel, korelasinya menggunakan Friedman dan two-way ANOVA, sedangkan independennya menggunakan median extension dan Kurskal-Walsh one-way ANOVA. Oke, selanjutnya ada hipotesis hubungan atau asosiatif. Nah, ini merupakan suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Nah, rumusan hipotesis nolnya itu tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Untuk statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif, jika macam atau tingkatan datanya nominal, maka teknik korelasi yang digunakan menggunakan koefisien kontingensi. Sedangkan jika macam atau tingkatan datanya ordinal, maka menggunakan teknik korelasinya Spearman rank dan Kendall-Tau. Kemudian yang ketiga, untuk macam atau tingkatan data interval dan rasio, maka teknik korelasi yang digunakan menggunakan Pearson product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Selanjutnya ada hipotesis kausal atau sebab akibat. Nah, hipotesis kausal ini adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh 2 variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya yaitu apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Maka rumusan dari hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja.
Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman dan Bapak Ibu pengajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.